Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Daeng Zul Apakariba Bajibajiji. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan mempersembahkan satu video siaran tunda dari kegiatan live streaming kita yang biasanya diadakan oleh tim Hore dan bekerja sama dengan Ashabul Hijrah. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini siaran tunda ini kita akan sajikan kepada teman-teman yang lagi menunggu ya, dan belajar lagi, kita sama-sama belajar tentang bagaimana memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya serta komen di bawah, dan jangan lupa untuk share ke media sosial teman-teman semua agar yang lain juga tahu dan kita bisa belajar bersama, dan semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Mari kita tonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman Islam, dan kita bisa bertolabul ilmi dalam kegiatan rutin kita, yaitu pada tahsin. Mudah-mudahan niat kita dicatat Allah sebagai amal kita di akhirat nanti. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya yang kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Malam ini kita akan mengadakan kegiatan tahsin sebagaimana biasa kita ikuti. Ya, kegiatan ini seperti biasa kami akan menonaktifkan mic. Ya. Kami mohon untuk Ahwat untuk off cam. Ya, jadi untuk Iwan silakan. Dan nanti pada sesi murojaah akan masing-masing masuk ke roomnya. Dan nanti akan dibimbing oleh para ustadz dan ustazah. Dan kami mohon untuk memakai pakaian sesuai dengan agama kita, sesuai syariat. Baiklah, selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Muhammad Hamdani, SPMM, untuk memberikan materi pada malam hari ini. Kami persilahkan. Nah, jazakillahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu Majelis Taklim Tim Hore rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita masih dimampukan untuk berkumpul bersama di majelis ilmu yang insyaallah kita akan melanjutkan bahasan rutin kita mengenai ilmu makhrijul dan sifatul huruf. Yang insya Allah di malam hari ini kita hanya membahas satu huruf dari makhraj janbiyah atau tepi lidah. Maka itu sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa
ayat-ayat Quran dan perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maafin ada chat, suara saya nggak terdengar? Ada jelas Ustaz? Oh, berarti yang di sana ya, maaf. Gangguan mungkin. Ya, ada chat di sini, khawatirnya nggak terdengar. Ya, baik. Saya mohon izin untuk menyampaikan satu materi yang mudah-mudahan bisa menyemangati kita semua, yang saya berikan judul Membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak akan pernah merugi, insya Allah. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu, yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ini judulnya, saya berikan judul di sini, membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Jadi dari tajuk ini tidak pernah ada sebaik-baik perdagangan selain berinteraksi dengan Al-Quran. Allah sendiri yang sebutkan. Sebelum kita masuk ke dalam materi ini, saya mulai dari satu surah yang berasal dari surah Al-Ahqaf di juz 26, surat urutan ke-46, ayatnya yang ke-12. Nanti saya mohon dibantu untuk membacakan terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. وهذا كتاب مصدقا لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. Silakan. Ya, sebelum itu Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai imam, anutan, dan rahmat. Ini Al-Quran adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yang berbahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang muhsin. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah kabar dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua, bahwa Al-Quran ini adalah kabar gembira. Jika kita tidak senang dengan kehadiran Al-Quran ini, kemudian tidak senang berinteraksi Al-Quran, salah satu indikator hati kita sakit. Ini indikator hati kita sakit. Mau ngaji, banyak malesnya. Mau membahas makhrajul huruf, menyepelekan. Mau belajar tajwid, susah, nggak hafal-hafal. Ini indikator hati kita kurang sehat. Nah, sehingga ini yang harus kita periksa dan harus kita paksakan memang. Kita lihat tadi bahwa sebelum Al-Quran ada kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Al-Quran ini sebagai penyempurna dan tidak ada kitab-kitab lanjutan setelah Al-Quran. Kemudian lisanan Arabiyyah diturunkan dalam bahasa Arab. Mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu semua ini harus, Pak, Bu. Saya menyemangati diri saya sendiri dan Bapak Ibu sekalian, ayo kita membaca Al-Quran sesuai dengan lisan Arab. Karena tidak ada bahasa terbaik yang melebihi bahasa Arab, bahasa Al-Quran ini. Nah, sehingga harus dipaksakan. Mari kita pupuk semangat kita terus, jangan sampai malas untuk ngaji tahsin yang seperti ini. Ngaji tahsin sakit, wajar. Berbeda dengan mungkin Bapak Ibu menyimak tausiah tauhid, tausiah adab akhlak, tausiah dan lain-lain ya, ceramah-ceramah keagamaan yang lainnya. Bapak Ibu hanya tinggal diam, mendengarkan, meresapi, konsentrasi, kemudian diamalkan. Tetapi ngaji tahsin ini lain, berbeda. Bapak Ibu harus praktek, kalau nggak praktek nggak bisa. Harus talaki. Ini metode yang terbaik ya, metode talaki ini dalam pengajaran Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW pun ditalaki oleh malaikat Jibril, diajarkan ayat demi ayat terus sampai beliau paling fasih, gitu kan? Nah, ini harus menjadi penyemangat kita semua. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini, maka mari kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Belum ada di materi, saya loncat sedikit ke hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Hadis ini mungkin Bapak Ibu sudah hafal dari semenjak dulu. Dari semenjak sekolah dasar mungkin sekolah. Ya seperti itu. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mensyarah hadis ini dengan beberapa tahap. Yang pertama belajar membacanya. Berarti ini kita masih ada di tahapan yang paling dasar. Belajar membacanya, makhrajnya harus kita perbaiki, tajwidnya kita betulkan, kita perdalam, kita praktekkan, seperti itu ya. Nah ini tahapan yang pertama, belajar bacanya, terus baca. Nah yang kedua adalah mentadaburi, kemudian memahami maknanya. Maknanya harus kita pahami, nah kemudian mengamalkan, dan yang terakhir jika punya kemampuan Bapak Ibu, jangan ragu untuk mendakwahkan. Dalam hal ini menjadi semangat kami yang ada di Ashabul Hijrah untuk berusaha berperan aktif dalam rangka mendakwahkan tahsin Al-Quran ini pada saudara muslim-muslimah yang mungkin masih membutuhkan insya Allah. Dan mudah-mudahan program ini terus meluas, terus bisa menyebarkan manfaat kepada saudara muslim-muslimah kita yang ada di Indonesia insya Allah. Dengan dakwah-dakwah semacam ini, online seperti ini mudah dijangkau, hanya tinggal menyiapkan kuota, menyiapkan gadgetnya masing-masing. Kalau di handphone tinggal menyiapkan telunjuknya saja ke link yang sudah di-share sama Ibu Ros tadi ya di grup. Tidaknya seberapa berat kita mengangkat telunjuk kita untuk mengklik link itu butuh istiqomah yang luar biasa, butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Padahal sederhana, hanya tinggal ngangkat telunjuk kita, klik, ngaji. Tapi syaitan ganggu. Syaitan ganggu, jangan ngaji. Makhrajul huruf gampang, dari dulu antum sudah bisa merafatkan huruf dod dan lain-lain. Kenapa harus belajar seperti itu? Syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus berdoa kepada Allah, meminta perlindungan dan mohon kesabaran. Rabbana afring alaina sabra wa taufana muslimin. Ya Masya Allah ya, kita dapat kabar Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Oded, wafat dalam kondisi hendak melaksanakan khutbah Jumat. Rasanya secara zahir ini adalah husnul khatimah. Masya Allah tabarakallah, Allah yarham, Allah maghfirlahu warhamhu wafi wafanhu. Sungguh satu wafat yang indah ya, seperti itu, dan semoga kita pun diberikan rezeki yang semacam itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan masuk ke dalam materi. Membaca Al-Qur'an adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Jadi kalau ada yang izin ada yang izin, Ustaz saya izin, saya ada aktivitas muamalah, itu orang yang paling rugi. Karena dia meninggalkan perdagangan yang paling untung di dunia ini dan akhirat, gitu kan? Ya seperti itu. Jadi jangan sampai ada muamalah yang mengalahkan ngaji membaca Quran ini, baru bahaya. Antum-antuna termasuk golongan mungkin orang-orang yang paling rugi yang pernah hidup di dunia ini ketika meninggalkan majelis tahsin Al-Quran yang seperti ini. Mari kita bersabar dan istiqomah. Baik, ini adalah dalilnya. Allah sendiri yang menyebut tangan yang tidak akan rugi. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yuzidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Silakan. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya.
Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Masya Allah, jazakillahu khairan. Saya baca ayat ini itu langsung terenyuh. Bapak Ibu para jamaah langsung tersemangati, langsung terlecut semangat. Bahwa saya harus berkontribusi yang maksimal pada agama ini, kit pengetahuan yang diberikan oleh Allah pada saya dan tim mungkin di Majelis Ashabul Hijrah, menyusun materi tahsin, berusaha untuk mendakwahkannya, dan saya yakin ini adalah di dunia mungkin tidak terasa secara langsung. Kalau parameternya rezeki, rumah mewah, mobil mewah, wallahu a'lam bishawab, di akhirat maka kita akan selamat. Kita simak hadis Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran yang insya Allah nanti Al-Quran ini akan menjadi syafaat penolong bagimu di hari kiamat. Nah, ini harus semangat kita Bapak Ibu. Yang belajar, yang mengajarkan, kedepankan rasa ikhlas kita insya Allah. Ya mudah-mudahan kita dimudahkan ketika kita menolong agama Allah ini, intang surullaha yang surukum wa yusabit akdamakum. Kita menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita dalam urusan apapun, dan kedudukan kita ini dikukuhkan. Jangan khawatir. Insya Allah kita sudah kaji bersama ya, kejarlah akhirat maka dunia akan mengikuti. Pernah itu dibahas di majelis tim Hore juga oleh Agim insya Allah. Hafizahullah ta'ala. Nah kemudian ini paketnya ya, membaca Al-Quran, sholat tepat waktu jangan lupa, kalau yang ikhwan berjamaah di masjid, kemudian infak. Infak ini bahasanya panjang sekali, jadi nanti kita bahas tersendiri mungkin. Kita fokus ke membaca Al-Quran. Mereka itu yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Salah satunya belajar mengejar Al-Quran ini. Allah akan menyempurnakan pahala kita dan menambah karunia-Nya. Jadi jangan takut hadirin. Bapak Ibu jamaah, Allah akan jamin. Karena pada saatnya, jika rezeki kita sudah habis, maka itulah saatnya kita wafat, sudah disempurnakan. Jadi jangan takut, insya Allah. Semua akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya yang harus kita pegang bersama. Quran surah Fatir urutan ke-30 ayat 29 dan 30. Maaf salah ketik di sini ya. Baik, kita lanjutkan. Al-Quran ini disebutkan menjadi perdagangan yang tidak pernah rugi. Kita simak satu persatu. Bapak Ibu akan takjub dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui lisannya yang mulia. Kita lihat yang pertama, Al-Quran adalah penawar hati di sini ya, penawar hati, obat hati dan rahmat bagi orang yang beriman. Kita simak ayatnya di Quran surah Al-Isra urutan ke-17 ayat yang ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Silakan. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Iya, ini perdagangan yang untung, yang tidak akan pernah rugi. Hati kita bersih terus. Tidak ada hasad dan dijauhkan dari penyakit hati. Masya Allah. Baca saja sudah. Baca saja. Tahap awal, mengerti atau tidak maknanya, nomor 2. Yang pertama, yuk kita baca dulu dan bacanya sesuai tuntunan. Makhrajnya penuhi hak-haknya, tajwidnya penuhi, jangan dilanggar-langgar. Seperti itu. Jangan juga terjebak di dalam nada. Nada belakangan. Setelah makhraj dan tajwid ini mantap. Seperti itu. Karena kalau kita belajar irama dulu, nanti tertubruk makhraj tajwidnya. Berbahaya ini. Bisa mengubah arti. Sesuai dengan yang sudah saya sampaikan di awal kajian ini, insya Allah. Nah ini, mari kita bersemangat supaya hati kita bersih dan rahmat Allah tercurah pada kita.
hidayah taufik terutama yang kita sampaikan. Eh, saya lupa lagi, coba mungkin Buras bisa bantu eh, Quran surah Al-Qasas. Ya, bentar. Qasas surah Itu surah nanti ke aja ya, nanti mungkin siap-siap. Kita selanjutnya saja. 28. Surah ke-28, Ya, Ustaz. ya nanti di akhir Oh, boleh kita sampaikan lagi. Baik. Baik, yang kedua, Bapak Ibu, nomor 2, perdagangan yang tidak akan rugi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah membaca Al-Quran dapat menghapus dosa dan kesalahan. Ada di antara kita yang merasa tidak punya dosa. Saya mungkin nggak bisa berinteraksi ya. Saya mungkin hanya bisa bertanya sama Bu Rosmaini aja. Bu Rosmaini merasa tidak punya dosa, Bu? Oh, sangat banyak saat nggak pernah. Banyak, menggunung rasanya dosa kita ini. Nggak ada yang bersih. Masya Allah. Baik dosa besar, baik dosa kecil, dosa yang tidak kita rasakan, dosa yang sengaja kita lakukan. Subhanallah. Gimana caranya ini? Kita nggak tahu sudah dimaafkan atau tidak. Tapi ada parameter. Ada parameternya. Nabi kabarkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang itu yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, berarti selalu disampaikan dengan kebaikan. Dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dimudahkan untuk bermajelis seperti ini, yang dibentuk juga digagas oleh Bu Rosmaini dan tim ya, di tim Hore. Saya yakin semuanya orang-orang soleh-solehan. Ya, mereka yang ingin mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji kitabullah, yang ingin mendengar kalimat-kalimat terbaik dari Rasulullah SAW, yang merupakan wahyu semuanya itu. Tidak mungkin ada kesalahan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya yakin semuanya yang hadir di malam hari ini adalah yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu cirinya yaitu difahamkan dalam masalah agama ini. Faham dalam masalah agama juga hafal dalil-dalil, hafal hadis dan lain sebagainya bagus. Tapi mungkin bagi sebagian dari kita ini sulit, Bu, ngafalin karena background pendidikan mungkin dari sains dari dan lain-lain yang kita bahkan ada yang baru ngaji di saat ini, tetapi jangan putus asa. Ikuti kajian-kajian yang diselenggarakan oleh majelis ya, yang disampaikan oleh ustadz-ustadzahnya, tapi harus kritis, hati-hati. Selalu tanyakan dalilnya. Dalilnya apa? Dari surat apa? Dari hadis riwayat siapa? Nomor keberapa? Nah, ini harus kita kritis mulai. Jangan sampai pengajian ini tidak ada dalil, bahaya. Bahaya. Saya sampaikan di awalnya. Fa inna asdaqal hadits fi kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Udah, itu kuncinya. Jadi di dalam Islam ini yang pertama rujukan kita nggak ada tawar-menawar, Al-Quran, Nurul Karim, Al-Quran. Nggak ada lagi Al-Quran. Satu. Yang kedua, As-Sunnah. Yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya tentu harus yang sahih, minimal yang hasan. Kalau kita belajar tingkatan hadis, mustalah hadis, ada sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Nah, kemudian yang di bawah itu rasanya itu tidak bisa dipergunakan sebagai hujah. Jadi harus teliti juga ini hadisnya yang disampaikan oleh para asatidz yang menyampaikan dalil-dalil. Yang ketiga, asar sahabat. Asar sahabat ini. Jadi penentunya adalah yang bisa menentukan adalah di dalam hukum Islam ini adalah keputusan dari sahabat. Khulafaur Rasyidin. Ya contoh misalkan, salah satu contoh. Salat tarawih yang 23 rakaat itu diinstruksikan pada zaman Umar bin Khattab. Di zaman Rasulullah SAW tidak ada. Tetapi boleh kita lakukan salat tarawih dengan 23 rakaat. Maaf, berapa? 20 rakaat, 3 witir ya. Totalnya 23. Boleh, walaupun ada yang di zaman Rasul tidak dilaksanakan. Jadi ini hujah yang berasal dari sahabat, boleh kita laksanakan. Yang keempat adalah ijma' ulama. Konsorsium, fatwa-fatwa ulama yang soleh, para mufti, ya, pemberi fatwa. Nah, ini boleh kita ikuti. Tentunya ada kriteria, harus hafal Quran, hafal hadis, dan lain sebagainya.
disiplin-disiplin ilmu mereka menguasai semua. Maka ini bisa kita ikuti ijma. Biasanya zaman sekarang disebut dengan fikih kontemporer dan sebagainya, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah al-uf, tradisi. Nah, tradisi ini jangan dikedepankan, terakhir urutannya. Kalau ada tradisi yang menubruk Al-Quran, Sunnah, asar sahabat, ijma ulama, ya jangan dipakai tradisi itu. Misal, untuk keselamatan, mengubur kepala kerbau. Akhirnya apa yang terjadi? Gunungnya meletus. Allah marah, nggak mau dibuat syirik seperti itu. Nah ini, kalau ada tradisi yang menabrak 4 hujah yang di atasnya, jangan kita ikuti. Nah, kita sebagai umat muslim harus lebih kritis dalam hal ini. Ya, seperti itu, supaya selamat insya Allah. Dan kita terhindar dari dosa-dosa. Terutama dosa syirik. Dosa syirik itu hanya bisa diobati dengan taubatan nasuha, tidak mengulangi lagi. Lain asrokta layah baton amaluka wala takunana minal khasirin. Apabila engkau berbuat syirik, maka terhapus seluruh amalmu di dunia. Di surah Az-Zumar, ayatnya saya lupa, maaf. Di surah Az-Zumar itu dijelaskan sama Allah. Jadi jangan sampai sedikit pun kita berbuat syirik, berbahaya. Berbahaya. Potensi masuk ke dalam surga tipis. Nah, masalah tauhid ini. Tauhid ini lawannya syirik. Sunnah lawannya bid'ah. Nah ini yang harus dihindari antara syirik dan bid'ah. Nah kata-kata bid'ah ini jangan alergi karena ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam khutbah hajjahnya. Selalu diingatkan, Nabi itu begitu. Kalau membuka majelis seperti yang saya berusaha mencontoh Nabi, yang pertama tasmiyah, bismillah, kemudian salam, memuja kepada Allah dengan hamdalahnya, kemudian salawat pada Rasulullah SAW dan mendoakan sahabat. Setelah itu masuk ke dalam 3 surah yang dibaca. Di surah Al-Imran yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kemudian surah An-Nisa ayat pertama, dan surah Al-Ahzab ayat ke-70-71 insyaallah. Itu disampaikan, kemudian masuk di hadis yang tadi. Fa inna asdaqal hadithi katabullah. Itu urutan membuka majelis yang sempurna yang dinamakan dengan khutbah hajjah yang sudah banyak ditinggalkan oleh para asatidz. Sayang sekali. Ya, seperti itu. Jadi mari baca Quran, kembali ke dalil nomor 2 supaya dosa kita terhapus. Menggunung dosa kita Bapak Ibu. Dengan Quran, membaca Quran, minimal beberapa organ tubuh dari Bapak Ibu sekalian dipakai. Yang pertama pasti mata. Mata tertuju pada huruf-huruf hijaiyah yang terbangun di dalamnya, yang merangkai jumlah mufidah di dalam Al-Quran. Mata kita dipakai, fokus. Kemudian setelah itu lisan kita insya Allah dipakai untuk mengucapkan, ya, untuk menyuarakan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Setelah itu telinga kita akan mendengar ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan. Nah ini yang luar biasa, pahalanya besar sekali dan bisa menghapus dosa. Jadi mari kita targetkan sehari ini, dalam sehari ini, maksudnya setiap hari begitu ya, kita akan membaca Quran berapa halaman. Ya kan? Nah itu jadi benchmark kita. Ada yang programnya ya, yang one day one juice, ada kalau yang berat one day one juice, ada one week one juice. Ya silakan. Itu bisa dijadikan benchmark untuk kita semua. Sehari minimal 4 halaman atau setengah juz sehari. Ya Masya Allah, terus istiqomah, jangan sampai lepas setiap hari. Tidak ada hari tanpa baca Quran. Yuk sampai ajal menjemput, baca Quran terus supaya dosa kita terhapuskan. Baik, kita masuk di hadis nomor 1 ya. Ini belum dibacakan ya? Ya. Ayatnya. Innal hasanati yudhibnas sayyiati, dalam Quran surah Hud ayat 11, surah urutan ke-11 ayat ke-114. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Baik, tadi sudah dijelaskan. Jadi kita masuk Ya. ke nomor 3. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nomor 3, 1 huruf Al-Quran yang dibaca dibalas 10 kebaikan atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah, guru saya bilang, jalan pintas. Jadi kita ini harus mencari
pahala-pahala yang berlipat seperti ini. Karena dosa kita menggunung dan kita berjuang untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk memperberat timbangan kebaikan kita. Jangan sampai timbangan kebaikan kita ini lebih rendah dibandingkan timbangan keburukan. Harus lebih berat ya. Kita bacakan hadisnya ya. An Abdullah ibnu Mas'ud, ini salah satu sahabat yang piawai atau pandai membaca Al-Quran dan Allah cinta kepadanya, radhiyallahu anhu berkata, ya di sini, radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Masya Allah. Allahu Akbar. Silakan. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dibacakan hadis riwayat mana? Ya, diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 6469. Masya Allah. Lihat di sini atas karunia Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, bahwa Allah itu tidak menghitung per kata. Yang dihitung itu per huruf gitu. Ini luar biasa. Luar biasa, Bu. Saya tadi belum sempat browsing. Nah, saya lengkapi materi ini mungkin yang tadi dibagikan oleh Bu Rosma ini belum saya tuliskan. Saya coba menggali ya. Berapa sih sebetulnya jumlah masing-masing huruf di dalam Al-Quran? Nah, ini pentingnya kita belajar makhrijul huruf. Ribuan, ratusan ribu Quran, huruf yang ada di dalam Al-Quran. Kita lihat, misalkan sekarang kita akan bahas huruf dot. Huruf dot ini di dalam Al-Quran ada 1822 huruf. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada peneliti Quran nih, Masya Allah. 1822 huruf. Berarti ketika kita salah mengucapkan huruf dot, berarti kita salah 1822 kali membaca Quran. Satu huruf itu. Ini nggak boleh terjadi, Bapak Ibu. Makanya penting sekali ini ilmu makhrijul sifatul huruf ini. Ya, contoh yang paling banyak, wallahu a'lam, mungkin ini disatukan antara alif dan hamzah ya, karena tidak ada hamzah di hasil penelitiannya tersebut. Yang paling banyak ini huruf alif dan hamzah, mungkin ini satu ya. Jadi sebenarnya seharusnya berbeda alif dengan hamzah ini. Sebanyak 48.740 huruf, bayangkan, Masya Allah, luar biasa, paling banyak. Yang kedua terbanyak ini semakin ke bawah semakin rendah ya. Jadi yang ini paling banyak. Huruf lam 33.922 huruf. Lam ini kedua terbanyak. Setelah huruf alif dan hamzah kalau disatukan seperti itu. Ini luar biasa. Jadi jangan sampai salah ini mengucapkan huruf. Berarti sejumlah inilah kita salah. Misalkan kita nggak kuat di huruf sin, maka kita akan salah sebanyak 5.799 kali membaca Quran. Harusnya ini bukan menjadi luntur semangat kita motivasi. Harusnya semakin kuat. Ayo, kita sudah bahas huruf apa ini? Ha sudah, ya minggu lalu sudah, huruf waw belum, nun belum, kemudian ba belum ya. Yang sudah, ain sudah, qaf sudah, kaf sudah, dal belum. Ini ha sudah, jim sudah ya. Pekan lalu, sad belum, ro belum, shin sudah kemarin, syajariyah, dod hari ini insya Allah, zai belum, kha sudah, ta belum, wain sudah, wain, to dan dho belum. Nah, insya Allah sih masih banyak yang belum. Jadi masih ada kesempatan kita untuk menyelamatkan kesalahan ini. Mari kita lihat tadi pahalanya kan 10 kebaikan satu huruf. Nah, menurut tabel di atas saya jumlahkan. Insya Allah ya, mudah-mudahan benar. Dengan kalkulator saya menambahkan. Jadi jumlah huruf di dalam Al-Quran itu ada 319.719 huruf. Berarti kalau dikali 10, pahala yang kita dapatkan kalau kita khatam Quran adalah, silakan Bu Ros, berapa pahala kita? 3.197.190 huruf.
Masya Allah. Wallahu sari'ul hisab. Kalau Allah ingin memberikan pahala lebih atasnya karena keikhlasan kita, bisa jadi. Prerogatif Allah. Kita mendapatkan pahala jauh lebih besar daripada ini. Ini secara matematis, tapi matematikanya kita berbeda tentunya. Wallahu sari'ul hisab. Dan sesungguhnya perhitungan Allah sangat cepat. Tidak bisa kita menghitung. Tidak bisa kita menghitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita tuh nggak pernah bisa menghitung nikmat Allah. Contoh kemarin, saudara kita banyak yang terkena wabah COVID-19, begitu ya. Ternyata oksigen itu begitu mahal kalau kita rupiahkan. Bisa berapa itu satu tabungnya? Jutaan, Bu. Dan kita saat ini menghirup itu dengan gratis. Makanya Allah sebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita nggak pernah bisa menghitung nikmat-nikmat Allah ini. Mari, ini harus menjadi penyemangat. Banyak sekali pahala di dalam Quran. Nah, ini ada lagi menurut Ibnu Katsir, ya kurang lebih sama. Jadi ada perbedaan jumlah tetapi tidak terlalu signifikan. Jadi sama kalau kita ini lihat ya. Nah, kemudian kita lihat rata-rata jumlah per huruf, saya coba cari info lagi. Per baris itu insya Allah ada 35 huruf Al-Quran. Per baris Al-Quran ya. Satu halaman Al-Quran itu ada 15 baris. Jadi ini, maaf, ini bukan dikali 25. Harusnya dikali 35 ya. 15 dikalikan 35, jadi berapa? 15 kali 35. 525. Kalau pengalinya betul ya. Dalam satu halaman Al-Quran, insya Allah ini pahala yang akan kita raih menurut tekstual hadis yang di atas tadi yang kita bacakan. Pahalanya adalah 5.250 kebaikan yang kita dapatkan. Taruhlah one day one juz, ya, Masya Allah, luar biasa ini. Satu juz ada sekitar 20 halaman, 20 dikalikan ini. Ada 10.000 sekian. Luar biasa. Silakan Bapak Ibu, kita bersemangat atasnya untuk meraih pahala dengan membaca Al-Quran. Tentunya dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan tuntunan. Baik, nomor 4. Bertambahnya kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bertambah jumlahnya, tentunya ini dengan tartil ya, warattilil Qur'ana tartila. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Boros mungkin bisa bantu saya. Al-Qiyamah ayat 16-17. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Al-Qiyamah. Juz 29. Sebelum Al-Insan, sebelum suratnya. Al-Ankabut 29 ya? Juz 29. Oh, juznya. Juz 29. Akhir-akhir juz 29 sebelum surah Al-Insan dan Al-Mursalat. Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa Qur'anah. Silakan. Ayat 16 insyaallah. Ayat 16. Oh ya benar. La tuharrik itu ya. Ya. Silakan artinya. Jangan engkau, Nabi Muhammad, gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak tergesa-gesa menguasainya. Sungguhnya tugas kamilah untuk mengumpulkan dalam hatimu dan membacakannya. Maka apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacaannya itu. Iya. Nah,
Ini jangan diterjemahkan, bertambahnya kuantitas bacaan, jumlahnya banyak, tapi ngajinya cepat-cepat. Tidak. Nabi Muhammad saja dilarang, tadi sudah dibacakan sama Bu. La tuharrik bihi lisanaka litajala bi. Inna alaina Tergesa-gesa ya. jam'ahu wa Qur'an. Jangan tergesa-gesa, jangan cepat-cepat, nggak boleh. Seperti itu. Tetap dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu dengan tempo ya. Ada tempo yang paling cepat itu hadar, kemudian pertengahan tadwir, yang paling lambat ada tahqiq. Nah, seperti itu. Yang tadi saya bacakan di kisaran tadwir pertengahan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Nah, ini yang harus kita jaga. Kita baca dalilnya. An Tamim Ad-Darri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bimi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutu lailatin. Silakan. Ya, dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan di dalam kitab Sahih Al-Jami' nomor 6468. Ayo Bapak Ibu, kita canangkan, ini ada satu waktu yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW pada malam hari, 100 ayat kita baca, pahala ditetapkan sholat sepanjang malam. Bayangkan. Masya Allah, tabarakallah. Kita mampu tidak sholat sepanjang malam? Rasanya susah ya. Dan tidak mampu rasanya. Tapi Allah kasih fasilitas. Allah kasih fasilitas supaya kita mendapatkan pahala yang semisal dengan sholat sepanjang malam. Yaitu dengan apa? Membaca Al-Quran di malam hari 100 ayat. Masya Allah. Bisa dipakai murojaah yang ada di program tahfidz dan lain-lain sebagainya. Murojaah saja. Ya seperti itu. Sekitar 100 ayat itu mungkin setengah-setengah juz lah. Setengah-setengah juz itu sudah mencapai mungkin 100 ayat ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberikan keistiqomahan. Ayo menjadi canangkan program tetap kita dalam membaca Al-Quran ini. Ya seperti itu. Hanya membaca saja ini. Nabi kabarkan. Ada fasilitas yang sayang kalau kita lewatkan. Ya seperti itu. Baik. Yang terakhir, insya Allah. Jadi di sini yang kelima, membaca Al-Quran di dalam sholat akan bertambah agung dan mulia. Hadisnya agak panjang dibandingkan yang tadi. Kita bacakan dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi an yujida fihi thalathu khalifati idzamin simanin qulna na'am. Ya. Qal di sini maksudnya Rasulullah SAW. Fathalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairan lahu min thalathi khalifatin idzamin siyamin. Silakan. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah salah seorang dari kalian jika dia kembali ke rumahnya mendapati di dalamnya 3 onta yang hamil, gemuk serta besar? Kami para sahabat menjawab, iya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang dari kalian membaca 3 ayat di dalam sholat lebih baik baginya daripada mendapatkan 3 onta yang hamil, gemuk, dan besar. Hadis riwayat Muslim. Luar biasa. Ini kabar fasilitas lagi. 3 onta yang hamil, gemuk, serta besar pada masa Nabi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah merupakan harta yang besar. Harta yang tinggi nilainya. Nah, ini hanya disamai oleh 3 ayat Al-Quran di dalam sholat. Berarti betapa luar biasanya. Ini perdagangan yang tidak akan rugi menurut Allah tadi. Karena apa? 3 onta yang nilainya tinggi, taruhlah kita baca inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan 3 onta yang hamil, gemuk, dan besar. Berarti kan ini mahal.
dia akan punya keturunan lagi, antanya itu punya anak beranak pinak, kemudian dia gemuk, harganya lebih mahal dan besar juga. Bisa dijadikan ternak, bisa dijadikan tunggangan. Khalifatin idhamin simanin. Nah ini lihat nih. Khalifatin idhamin simanin. Qulna na'am. Ya Rasulullah. Nah di sini qal Rasulullah sampaikan ya ini. Fathalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalathi, kemudian khalifatin idhamin simanin. Ya, begitu ya. Hamil, gemuk, besar lagi. Hanya disamakan dengan 3 ayat Al-Quran dalam sholat. Ya. Dengan sholat wajib tentunya kadarnya akan jauh lebih tinggi lagi yang sholat wajib ini. Luar biasa. Jadi mulai sekarang simak bacaan imam baik-baik ketika sholat jamaah, jangan menggerutu. Ketika membacakan agak panjang sedikit. Mungkin karena di sholat subuh itu mungkin agak panjang dan memang disunahkannya begitu. Sholat subuh agak panjang dibandingkan sholat maghrib atau sholat isya. Nah, sholat maghrib disunahkannya pendek ya. Disunahkannya pendek yang sering dibacakan Rasulullah SAW. Sholat isya menengah. Ya, kisaran-kisaran Quran surah Asy-Syams atau setengah halaman begitu. Sholat isya itu boleh. Nah, kalau subuh memang dianjurkan untuk panjang, terutama Jumat subuh. Rokaat pertamanya as-sajdah dihabiskan, rokaat keduanya al-insan. Itu yang dibaca Nabi SAW. Nah, maka luar biasa. Berarti itu berkali-kali lipat dari 3 onta yang hamil gemuk besar ini. Jadi min thalathi khalifatin idhamin simanin, itu lebih tinggi daripada itu nilainya. Jadi tenang dan mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan imam yang benar baca Qurannya ya. Seperti itu. Karena kalau Bapak Ibu sudah belajar tahsin seperti ini, biasanya telinganya lebih sensitif ketika ada bacaan imam yang matobi'nya mungkin terlalu panjang, makhrajnya kurang masuk, huruf dot dipantul-pantul. Ya, seperti itu huruf wain misal wairil maghdubi, udah langsung ganggu di telinga. Nah, mudah-mudahan ya carilah masjid yang mungkin bacaan imamnya baik ya, sesuai dengan tuntunan. Makhraj tajwidnya sesuai. Nah, kita sholat akan jauh lebih nikmat. Dan ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi setiap takmir atau DKM untuk pemilihan imam. Ya, seperti itu. Karena menyangkut kenyamanan jamaah ketika kita sholat. Ya, seperti itu. Nah, ini menjadi perhatian yang harus lebih untuk para pengurus takmir dan DKM di masjid-masjid setempat, insya Allah. Baik, ini yang bisa saya sampaikan di materi ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian dan melecut semangat kita supaya kita lebih rajin lagi ya, tidak mungkin agak panjang enggak masalah, yang penting kita cas dulu semangat kita. Ini sudah pertengahan, ini sudah pertengahan kajian, supaya terus istiqomah sampai di akhir pembelajaran kita semua dan kita berdoa bersama semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk meraih ilmu tahsin Al-Quran ini dengan baik sesuai tuntunan dan dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, mungkin untuk kesimpulan silakan mungkin Bu Ros, saya hanya bisa berdialog sama Bu Ros mungkin apa yang terpikir setelah ada materi tadi yang disampaikan. Ya, kita sudah diwariskan oleh Rasulullah yaitu 2 pusaka ya, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, siapa yang berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat. Makanya sebagai pedoman Al-Quran harus kita dekati sebagai teman kita. Kita harus setiap hari ya mampu untuk membacanya perlahan-lahan, 1 ain, bisa setengah juz, apalagi sampai 1 juz ya, one day one juz. Yang mudah-mudahan kelak Al-Quran sebagai penolong kita. Ya, kita pelajari tahsinnya, perbaiki bacaan kita sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ya, mudah-mudahan kelak kita mendapatkan teman di dalam alam kubur kita ya, yaitu Al-Quranul Karim. Itu yang mungkin saja. Ya, mudah-mudahan bisa tersemangati ya kita belajar dengan ini, meraih pahala, digugurkan dosa-dosa, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Baik, kita akan mulai ke materinya. Insya Allah materi ini tidak lama. Kita akan bahas tentang materi janbiyah, yaitu materi huruf Dod.
Di janbiah ini tepi lidah hanya ada satu huruf, subbab 5.3. Hurufnya hanya satu, huruf dod, dan ada 6 sifat yang melekat ke dalamnya. 5 sifat yang mempunyai lawan dan 1 sifat yang tidak mempunyai lawan, yaitu ada sifat istitolah, ada tambahan, hanya dimiliki oleh huruf dod ini. Baik, silakan kita bacakan dulu. Ya. Makhorizul huruf dod, makhorizul huruf pada al-lisanu, tepatnya pada tepi lidah. Maksudnya adalah salah satu sisi lidah atau keduanya bertemu dengan dinding bagian dalam gigi geraham atas. Ya. Masih di dalam kategori makhraj al-lisan di seputar lidah. Lihat di gambarnya di sini adalah salah satu sisi lidah atau keduanya bertemu dengan dinding bagian dalam geraham atas. Jadi harus seperti itu dengan tanpa membulatkan bibir. Tidak ada hubungannya dengan bibir. Jangan sampai dod, jangan sampai seperti itu. Dod, jangan sampai dod. Tetap bibir kita rileks saja, nggak usah dibuat-buat gitu ya. Jadi malah aneh nanti produksi suaranya. Nah, ini yang dimaksud dengan makhraj janbiyah ini. Baik, kita lihat ini gambarnya sedikit. Ini adalah ranah pengucapan huruf dod. Ada daerah sentuhan. Nah, lidah yang kuning-kuning ini disentuhkan dengan yang kuning di sini. Jadi, baik gigi geraham dan gigi serinya ini tersentuh. Dod, dod. Tapi dominannya ke gigi geraham insya Allah ya. Nah, yang hijau-hijau ini, tepi lidah, makanya disebut janbiyah. Ini bahasa nahunya janbiyah. Kalau pakai tajwid diiklabkan jadi jambiyah gitu. Janbiyah yang umumnya mungkin. Nah, pangkal sisi lidah, ujung lidah yang seperti ini daerah sentuhan, ini daerah tekanan atau sandarannya. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan ketika kita mengucapkan huruf nod, daerah sentuhannya ini harus sempurna sentuhnya. Menyentuh ke area ini. Nah, ini gigi bagian atas ya. Di bagian atas. Dod, dod. Seperti itu. Ditekan oleh tepi lidah yang di belakangnya. Lidahnya terangkat karena harus ditebalkan. Harus mempunyai sifat isti'lah. Nah, luar biasa. Kalau melihat ini, saya mau tanya lagi sama Bu Ros. Ada nggak Bu, bahasa selain bahasa Arab yang ngatur makhraj kayak gini? Saya sampai takjub gitu. Waktu nyusun materi seperti ini. Ada nggak bahasa Indonesia lah seperti itu, diatur gitu? Nggak ada ya, nggak ada yang diatur-atur. Nggak ada. Begitu sempurnanya Sampai bahasa serinci, Arab. rinci. Luar biasa loh, lidah kita itu diatur loh Bapak Ibu. Ini loh, ini disentuhkan ke sini, ini disentuhkan ke sini, hanya ada di sini lah, di bahasa Arab. Coba bahasa Yunani lah, bahasa China, bahasa Jepang, bahasa Inggris, nggak ada rasanya. Yang diatur sampai sedemikian rupa, nggak ada. Luar biasa. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang mengikuti kajian ini, mempelajari makhraj ini. Sayang kalau kita lewatkan ya. Seperti itu. Saya pun yang buat materi ini sampai takjub dan kadang saya nangis sendiri. Ya Allah, saya bersyukur ya bisa menyusun materi, kemudian bisa menyampaikannya juga. Dan yang paling penting, saya bisa mengamalkan sehari-hari. Tentunya dengan pengucapan-pengucapan atau pelafalan-pelafalan yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, Masya Allah. Semoga selalu terbayang gitu ya. Jadi kita harus coba bayangkan ya. Yang diucapkan sama Nabi itu loh sama dengan kita loh. Ya, seperti itu ya. Jadi Nabi mengucapkan bod gitu kan, kita tirukan bod. Jadi nanti ketika ada di Telaga Hud gitu berkumpul dengan Nabi SAW, loh kok ngajinya tuh sama dengan kita ya. Seperti itu nanti. Ya, kan kita indah sekali ya. Seperti itu, luar biasa. Makanya bersyukurlah ya. Saya pun tidak henti-hentinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dicurahkan keilmuan ini, diberitahu, disampaikan oleh Allah pada kita semua. Ya, baik. Kemudian sifatul huruf dari huruf dot. Kita lanjutkan. Sifatul huruf dot yang mempunyai lawan jahar, artinya tanpa atau terang. Membunyikan huruf tanpa berdesis, tidak berhembus. Rokhawah artinya lunak atau kendor. Membunyikan huruf dengan suara lepas, tidak tertahan. Isti'la artinya naik atau terangkat.
membunyikan huruf tertentu dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut, sehingga dengan cara itu suara menjadi lebih tebal. Lalu itbaq artinya melekat, membunyikan huruf tertentu dengan lidah. Melekatkan lidah pada langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf atau melengkungkan keliling lidah ke langit-langit yang menjadikan suara huruf lebih tebal. Selanjutnya ismat artinya menahan atau diam, membunyikan huruf dengan tidak lancar atau tidak cepat karena huruf tersebut tidak bertempat di ujung lidah atau ujung bibir. Ya, baik. Jahar lawannya apa, Bu Ros? Jahar mahmus. Ya, Belum hafal ya. Jahar mahmus. Huruf mahmus apa aja? Belum. Fahas sakhsun sakat. Itu dihafal. Yang awal-awal itu ya. Ya, jahar lawannya mahmus. Jaharnya nggak usah dihafal. Mahmusnya aja. Jahar berarti selainnya. Huruf rokhwa nggak usah dihafal. Rokhwanya banyak. Yang dihafal syidah sama tawasud. Huruf syidah apa? Sudah. Ayo dihafalkan. Sida ajidokotubakat. Yang itu. Sida ajidokotubakat. Kemudian tawasud. Tawasud apa hurufnya? Tawasud hurufnya lin umaru. Lin umar. Atau lin umar. Ya, tawasud. Isti'la. Hafal isti'la? Sambil murojaah dengan Bapak Ibu yang lain ya. Karena Bu Rosma ini MC. Saya hanya bisa bertanyanya sama MC. Yang kutbun jadi. Itu mah kol-kolah, Bu. Oh iya ya. Ayo, istilah apa? Toh yang ya, salah satunya don. Khusodong tinkir. Ya, nanti pertemuan berikutnya saya tanya lagi, Bu. Sudah hafal nih. Istilah. Itbaq. Itbaq hanya 4 huruf. Itbaq. Jadi dia lebih tebal dibandingkan istilah yang lain, dia lebih tebal. Sotodo. Sotodo. Ismat. Yang dihafal yang idlaknya saja. Firmin lub. Nah, gitu ya. Jadi nanti mudah. Memetakannya mudah. Jadi yang jahar mahmus yang dihafal Bapak Ibu yang mahmusnya. Fahas sakhsun sakat. Kemudian syiddah, hafalkan ajidu qattubakat. Sekalian murajaah ya, al-ilmu al-murajaah. Syiddah ajidu qattubakat. Kemudian tawassut lin umaru tadi. Kemudian isti'la khusadaw tinkir. Itbaq hurufnya gampang. Sotodo 4. Kemudian idlak firmin lub. Nah, udah hafal semua. Jadi nanti tes sudah 100 semua nilainya. Allah ya. Ayo, setiap pekan ke pekan harus ditambah hafalan sifat hurufnya ini. Nah, di sini yang dominan nanti istilah harus diambil, kemudian jahar pasti, rokhwa jangan sampai membacakan huruf dod ini ditahan. Tapi lepas tidak tertahan. Misalkan fil ard. Nah, kan sering ya kata-kata itu di bumi. Fil ard. Jadi jangan ditahan fil ard. Nah, jangan. Itu syiddah. Kita rokhwahkan, lepaskan seperti huruf wain. Nah, seperti itu. Wain juga rokhwah sama. Nah, ini harus dipenuhi hak-haknya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke sifat huruf yang tidak mempunyai lawan, yaitu sifat istitolah. Sifatul huruf dod yang tidak mempunyai lawan istitolah, artinya memanjangkan, membunyikan huruf dengan memanjangkan suaranya dari permulaan tepi lidah hingga penghabisan lidah, sampai bersambung dengan makhraj huruf lam. Ya, ini otomatis insya Allah. Kalau yang tadi benar, insya Allah ini akan tercapai juga. Baik. Tes dulu. Udah hafal belum? 6 sifat tadi yang melekat ke dalam huruf dod. Silakan. Coba diulang. Ya, yang mempunyai lawan sifatnya ada jahar, rokhwah, terus isti'la, itbaq, ismat. Yang tidak mempunyai lawannya istitolah. Istitolah. Iya. Sudah dihafal. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke dalam lahannya atau kesalahan dalam membacakan huruf dod.
Ada beberapa yang dicatat oleh saya tambahkan, disempurnakan juga oleh para ustadzah pada saat mentashih bacaan-bacaan dari santriwati. Ada beberapa kesalahan yang harus kita hindari. Silakan dibacakan dulu. Ya. Yang contoh-contoh salahnya nanti saya saja, yang ininya lewat Ayo. contoh-contoh ini. Kesalahan mengucapkan huruf dod, dari tempat keluarnya huruf dal. Mengucapkan huruf dod yang berharokat fathah berbunyi o. Mengucapkan huruf dod dengan membulatkan bibir. Mengucapkan huruf dod dengan memantul. Mengucapkan huruf dod sukun dengan memantul. Mengucapkan huruf dod syiddah dengan menambahkan huruf ba. Mengucapkan huruf dod dari tempat keluarnya huruf zo. Ya, itu. Ya. Yang pertama, mengucapkan huruf dot dari tempat keluarnya huruf dal. Ini udah berbeda makhraj dan fatal. Dal tempatnya naut'iyah. Naut'iyah beda dengan huruf dot. Ya, contoh huruf dot dibaca dengan huruf dal sering di surah Al-Fatihah. Ghairil maghdub dibaca dengan ghairil maghdubi. Nah, itu dal, bukan dot. Pangkal lidahnya turun. Kalau dal istifal, sedangkan yang diinginkan oleh dod adalah isti'la, naikkan pangkal lidahnya, tahan di atas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, seperti itu yang diinginkan oleh huruf dod. Yang kedua, mengucapkan huruf dod yang berharokat fathah berbunyi O. Ini nyambung. Yang kedua sama yang ketiga. Kalau bibirnya bulat pasti O. Jadi walau dolin itu nggak boleh seperti itu. Ya, suara saya masih jalan ini, masih terdengar. Iya, jelas. Tadi saya dapat connect dari istri saya nggak kedengaran gitu ya. Baik, yang selanjutnya dipantul-pantul nih. Misalkan abla dibaca dengan abdullah. Nah, ini salah karena bukan huruf qalqalah. Kita harus ingat bahwa huruf yang dikolkolahkan atau dipantul minimal dua syaratnya. Dia harus syiddah, dia harus jahar. Nah, kalau dod, jahar rokhwah seperti ini, nggak mungkin dipantul. Nggak bisa dipantul. Harus dirokhwahkan, dialirkan, nggak mungkin dikolkolah. Dirokhwahkan ya, bukan dikolkolahkan. Huruf dod. Jadi salah. Yang mengucapkan huruf dod dipantulkan. Tidak boleh. Huruf ghain juga sama. Banyak yang mengucapkan demikian. Ghairil maghdubi. Nah, salah lagi nih. Seperti itu. Tidak boleh terjadi. Kemudian, huruf dod yang bertasydid dengan menambahkan huruf ba. Lihat di sini. Dolin. Pernah dengar gitu? Iya, dolin. Gak ada hubungannya sama bibir. Menambahkan huruf ba ini. Berarti nyangkut dulu sebelum ke janbiyah itu, dia di syafatain dulu bibirnya. Nah, ini kalau kita rincikan kesalahannya, begitu. Jadi nanti yang mengajar itu, para ustadzah, ya, para ustadzah itu pasti harus akan merincikan begitu. Kalau santrinya salah, dipetakan apa yang terjadi misalkan. Contoh ya, yang saya maaf ini saya dulu begitu, saya dari Jawa Barat. Mengucapkan alam taro kaifafa, dibaca alam taro kaipapa. Sering dengar gitu ya. Nah, kenapa terjadi? Kalau di makhraj itu kena gitu. Kenapa? Ketika kita mengucapkan huruf fa, gigi seri atas harus menyentuh di bibir bagian bawah yang dalam. Fa baru masuk makhrajnya. Kalau pa berarti gigi seri atas ini tidak disentuhkan dengan gigi dengan bibir bagian dalam bagian bawah yang dalamnya gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Begitupun huruf dod. Nah, ketika ada walabdolin berarti dia nyangkut dulu di mulut. Nah, mulutnya itu nutup dulu. Seharusnya enggak. Walau dolin. Bibirnya jangan ditutup. Kalau ditutup masuk ke ba nanti, ke asyafatain. Nah, ini kan jadi rinci, jadi ilmiah lah saya sebut. Ya seperti itu. Kalau mengkoreksi bacaan
dikoreksi makhrajnya ini melesetnya kemana, gitu kan? Nah, seperti itu. Kemudian mengucapkan huruf dhad dari tempat keluarnya huruf dha. Contoh misalkan di sini dhalla dhalalam ba'ida. Jadi dhalla dhalalam ba'ida. Nah, kita tahu huruf dha ini adalah golongan-golongan makhraj litsawiyah. Jadi udah meleset jauh. Berarti apa yang terjadi? Tergigit lidahnya. Tergigit lidahnya, nggak nempel ke atas. Harusnya langsung di atas, di janbiyah ya. Tepi lidahnya naik ke geraham atas. Nah, ini malah nggak ke geraham, tapi tergigit. Jadi, dhalla dhalalam ba'ida. Nah, jadi salah. Tergigit ya lidahnya. Harusnya tidak digigit lidahnya. Dhalla dhalalam ba'ida. Nah, harusnya seperti itu insya Allah. Nah, ini adalah lahan atau kesalahan yang terjadi di huruf dhad. Harus kita hindari ya. Jadi kalau memetakan nanti mengkoreksi, berarti dari sini referensinya insya Allah yang sudah kita pantau sehari-hari. Baik, kita latihan huruf dhad yang terakhir. Agak lama sedikit, nggak apa-apa ya. Karena mumpung satu huruf, saya bisa menyampaikan materi yang saya cari-cari waktu kapan sekiranya saya bisa sampaikan materi tadi gitu. Iya, buat bekal. Baik, kita latihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti masing-masing di roomnya begitu ya. Dhadidu bad. Dhana dhawna dhuna dhayna dhina dhanun. Dhanakum dhainakum dinakum dhawnakum dunakum. Dudan dhani dhadna minal mad مضيضا ضنضا ضادا ولضضن من المضن والمضن مضادا ولضادا أضا ولضضن من المضن والمضن مضادا ولضادا. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Selesai pembahasan kita di makhraj janbiyah. Ya, insya Allah pekan depan kita lanjutkan dengan makhraj-makhraj yang lainnya insya Allah. Semoga berkenan dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya sampaikan. Tentunya kita lanjutkan di sesi latihan ya, insya Allah. Saya kembalikan ke Bu Rosmaini. Ya. Demikianlah pemaparan materi pada malam ini yang telah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Ramdhani tentang makhrajul huruf, huruf dhad, dan ada bekal materi pada malam hari ini ya tentang dalil-dalil Al-Qur'an yang memotivasi kita ya untuk kita semangat lagi mempelajari tahsin insyaallah. Ya. Masih ingat ya nama makhraj dhad apa? Apanya Ustadz? Nama makhraj dhad itu apa? Namanya, tempat keluarnya, masih ingat ya? Iya, ya Ustaz. Yang tadi Zahar itu. Bukan. Nama makhrajnya apa? Apa? Huruf apa golongannya? Janbiyah, yang kalau qaf, janbiyah. nah, janbiyah. Ya, ya huruf termasuk huruf janbiyah. Ya. Ya, selanjutnya kita murojaah nanti di kelas roomnya masing-masing ya. Nanti akan ada ustazah pembimbing dan ada ustazah pendampingnya. Kami persilahkan untuk masuk ke room masing-masing. Untuk peserta boleh menunggu, saya akan kirim ke ruangan kelas masing-masing. Saya akan mengantar dulu para ustazah dan panitia. Ya, ya.